Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, good morning. How are you today? Miss hope you are all fine. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Well, today is the first day we all meet. Previously, I'm so sorry for not being able to teach you directly because this pandemic. And then we have to go long distance relationship first. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelumnya, Miss minta maaf karena belum bisa mengajar kalian secara langsung dikarenakan adanya pandemi ini. Nah, jadi kita harus LDR dulu nih. Before we start our lesson today, please saying basmalah together. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay all, are you ready to study today? Oke semuanya, sudah siapkah kalian hari ini buat belajar? Today, we will learn about expression. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekspresi. What is expression? Apa sih itu ekspresi? So, expression is the act of saying what you think or showing how you feel using words or action. Nah, jadi expression itu atau ekspresi adalah suatu pengungkapan atau proses dalam mengutarakan atau menyampaikan perasaan, maksud, atau pula sebuah gagasan tertentu. Sebenarnya ada beberapa macam expression atau ekspresi, tetapi hari ini the first meet we all discuss about attention and understanding. Nah, jadi yang kita bahas hari ini hanya ada dua, yaitu attention dan understanding. Sedangkan di attention sendiri nanti yang kita bahas lagi di dalamnya ada dua, yaitu to ask for attention and to show attention. And pada understanding nanti kita juga akan membahas dua bagian, yaitu to check other understanding and to indicate understanding. Okay, let's go to the first part. This is attention. Oke, baiklah. Mari kita membahas yang pertama, yaitu tentang attention. Apa sih itu attention? So, attention is the process that a person concentrates on some features of the environment to the relative exclusion of others. Attention is a general interest that leads people want to know more. Nah, jadi apa sih itu attention? Jadi kalau diartikan per kata atau wordnya, attention itu adalah perhatian. Perhatian adalah tindakan atau kemampuan menghadirkan, terutama dengan mengarahkan pikiran ke suatu objek. Dalam artian simpelnya, saat kita berbicara dengan seseorang, kita harus bisa membuat orang yang kita ajak bicara itu memperhatikan apa yang kita bicarakan. Oke, di sini sudah ada tertulis beberapa tentang expression for attention, beberapa kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah attention. Nah, attention sendiri terbagi menjadi dua.
ada asking for attention dan ada showing attention. Sedangkan yang di tengah itu adalah responding atau jawaban dari asking for attention tersebut. Bisa dibaca, Miss artikan ya. Yang pertama di kolom asking for attention itu ada kalimat excuse me, permisi. Nah, nanti lawan bicaranya akan menjawab yes please, ya silahkan. Terus yang di kolom kedua pada asking for attention itu ada attention please, yang artinya perhatian, tolong, atau biasanya itu digunakan pada saat seseorang mengumumkan sesuatu. Respondingnya adalah all right. Tetapi responding di situ bukan sesuai urutan ya, misalkan excuse me harus jawabannya yes please. Nah, tidak seperti itu. Bisa juga jawaban dari attention please itu adalah yes please, bisa seperti itu. Ya, disesuaikan lagi nanti dengan artinya. Nah, sedangkan showing attention itu adalah cara bagaimana kita menunjukkan perhatian kita kepada lawan bicara kita. Untuk lebih jelasnya nanti Miss jelaskan pada contoh dialog. Okay, let's go to the example 1, dialogue for attention. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang pertama, dialog untuk attention. Ibu akan bacakan dan mengartikannya. Fadil, have you heard the update news in the morning? Fadil, sudah dengar berita update pagi ini? Vira, no, I didn't. What is it? Vira, tidak, saya tidak tahu. Apa itu? Fadil, Christian has once again held his champion's medal in weather class boxing. He beats Nakata, the boxer from Japan. Christian sekali lagi memegang medali juara di weather class boxing. Ia mengalahkan Nakata, petinju asal Jepang. Vira, that's great. We must be proud of him. Itu bagus. Kita harus bangga padanya. Fadil, yes, he is great professional athlete. Ya, dia adalah atlet profesional yang hebat. Vira, moreover, he has represented Indonesia very well to international world. Apalagi, dia sudah mewakili Indonesia dengan sangat baik di dunia internasional. Fadil, that's true. What a wonderful achievement. Itu benar. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Nah, dari percakapan yang Ibu bacakan tadi, di situ ada yang termasuk asking for attention, responding, dan showing attention. Kita lihat yang berwarna biru muda pada percakapan baris pertama. Fadil, have you heard the update news in the morning? Yang artinya, sudah dengarkah kamu berita update pagi ini? Nah, dari percakapan itu, Fadil bertanya kepada Vira apakah dia sudah melihat berita pada pagi hari ini. Nah, itu termasuk Fadil bertanya dan ingin menunjukkan suatu perhatian kepada Vira. Nah, jadi itu termasuk asking for attention. Terus Vira menjawab, no, I didn't. What is it? Tidak, saya tidak tahu. Apa itu? Nah, kan di situ ada yang berwarna pink. What is it? Nah, what is it di situ adalah responding dari Vira terhadap asking for attention dari Fadil tadi.
Yang di situ dia menjawab, apa itu? Di situ diketahui juga bahwa Vira ingin mengetahui apa sih berita yang update di pagi hari tersebut. Kemudian Fadil menjawab, Christian has once again held his champion's medal in weather class boxing. He beats Nakata, the boxer from Japan. Kemudian Vira menjawab lagi, setelah mendengar cerita dari Fadil tersebut. That's great, we must be proud of him. Itu bagus, kita harus bangga padanya. Nah, dari cerita Fadil tersebut, Vira merespon cerita Fadil tersebut dan itu berarti dia menunjukkan showing attention. Di situ Miss beri tanda dengan warna hijau. Terus Fadil menjawab lagi, yes, he is great professional athlete. Kemudian Vira, moreover, he has represented Indonesia very well to international world. Kata Vira, apalagi dia sudah mewakili Indonesia dengan sangat baik di dunia internasional. Kemudian Fadil menjawab, that's true, what a wonderful achievement. Nah, kenapa di situ percakapannya berwarna hijau lagi, yang paling bawah, itu dikarenakan Fadil merespon atau menunjukkan sebuah perhatian dari kalimat Vira yang di atasnya. Jadi itu juga termasuk dalam showing attention. Okay, let's go to the example 2, dialogue for attention. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang kedua, masih tentang attention. Di sini ada seorang pemuda yang bernama Josh dan seorang kasir. Jadi di sini tempatnya adalah di sebuah cafe. Dan kasir itu sedang membawa sebuah botol minum susu. Josh, excuse me, permisi. Kasir, yes please, how can I help you? Ya, silahkan, apa ada yang bisa saya bantu? Josh, can you show me where the milk is? Bisakah kamu menunjukkan aku di mana botol susu itu? Kasir, sure, it is the second aisle from the left. Tentu, itu di lorong kedua dari kiri. Josh, thank you, terima kasih. Nah, jadi pada example 2, kita hanya mendapati dua kategori. Yang pertama ada asking for attention, yang di sini ada berwarna biru muda, excuse me, permisi, dan direspon oleh kasir dengan respon, yes please, ya silahkan. Nah, itu tadi adalah dua contoh, 2 example, from example 1 and example 2 for dialogue attention. Dialogue for attention. Do you understand, guys? Apakah kalian memahaminya? Okay. Let's go to the part 2, understanding. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu understanding. Kalau kalian masih belum terlalu paham tentang attention tadi, nanti PPT ini akan Miss kirim di Google Classroom dan kalian bisa melihat table dari asking for attention, responding, showing attention, dan lain-lainnya. Dan kalian juga bisa melihat tabel itu pada buku paket kalian yang kalian punya masing-masing.
Okay, next we move to understanding. What is understanding? Apa sih itu understanding? Kalau diartikan secara kata, understanding itu artinya pemahaman. Jadi, apa sih itu pemahaman? Gitu kan kalau diartikan dengan kata. Understanding is the expression used to ask whether or not someone understands someone. It also can tell if someone wants to show his or her understanding or lack or understanding. Nah, jadi understanding itu adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan apakah seseorang memahami atau tidak dari lawan bicaranya tersebut. Understanding ini bisa dikategorikan lagi menjadi dua bagian. Ada understanding yang memang benar-benar memahami, dan ada juga yang lawan bicara itu tidak memahami understanding dari lawan bicaranya tersebut. Jadi ada yang understanding or lack understanding. Here are the expression for understanding. Nah, jadi di sini juga ada tabel seperti yang attention tadi. Di sini juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada checking for understanding, responses indicating understanding, and responses indicating misunderstanding. Nah, yang pertama kita ke bagian checking for understanding. Miss akan bacakan yang kalimat pertama. Do you understand what I'm saying? Yang artinya, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan tadi? Kalau seseorang itu mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya, dia akan merespon atau menjawab dengan I see what you're saying. Ya, saya mengerti apa yang kamu bicarakan. Di sini kata see itu artinya mengerti, bukan melihat ya. Nah, tetapi kalau seseorang itu tidak memahami tentang apa yang dikatakan lawan bicaranya, do you understand what I'm saying? Nah, dia akan mengatakan yang di bagian responses indicating misunderstanding tadi, I don't get it. Aku tidak memahaminya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua. Kalimat kedua dari checking. Do you know what I mean? Yang artinya, apakah kamu mengetahui apa yang saya maksud? Kalau seseorang itu mengetahui apa yang lawan bicaranya maksud, dia akan merespon, I see what you mean. Ya, saya mengerti apa yang kamu maksud. Tetapi, kalau dia tidak mengerti apa yang lawan bicaranya maksud tadi, dia akan menjawab, I don't get it. Bisa, atau bisa juga, I'm not sure I know what you mean. Saya tidak yakin saya mengetahui apa yang kamu maksud, berarti dia masih ragu-ragu. Nah, begitu. Jawabannya yang di responses indicating misunderstanding ini, itu bukan berarti sedikit. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini beberapa yang sering dipakai dalam percakapan atau keseharian. So, for a simple, untuk lebih simpelnya, lebih mudahnya, mari kita lihat contoh. Let's go to the example. Example 1, dialogue for understanding. Harry, did you call me last night? Apakah kamu menelpon saya tadi malam? Tina, yes, I did. Ya, saya menelpon kamu. Harry, really? I'm so sorry. I fell asleep. Benarkah?
Saya minta maaf, saya ketiduran. Tina, it's okay. I just want to borrow your umbrella. Do you have any? Harry, maaf salah. Terjemahan dari Tina tadi. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin meminjam payungmu. Apakah kamu memiliki payung? Harry, no, I don't. Tidak, saya tidak memilikinya. Tina, are you really? Apakah benar? Maksudnya, apakah benar si Harry tidak memiliki payung? Atau bisa juga diartikan, kamu yakin? Gitu. Harry, yes, I'm sure. Ya, saya yakin. Nah, dari dialog tersebut, itu ada dua warna. Yang pertama, biru muda sama pink. Yang biru muda di situ, yang di kalimat pertama, did you call me last night? Nah, di situ Harry bertanya kepada Tina, apakah Tina menelponnya tadi malam? Terus Tina menjawab, yes, I did. Ya, saya menelponmu tadi malam. Nah, kalimat did you call me last night itu termasuk dalam checking for understanding. Karena Harry memastikan apakah memang benar Tina yang menelponnya malam tadi. Kemudian Tina menjawab, yes, I did. Nah, di sini Tina merespon kalau dialah yang benar, memang dia yang benar menelpon Harry pada malam tadi. Yes, I did. Nah, karena respon Tina ini benar, atau memang Tina yang menelpon Harry malam tadi, berarti itu termasuk dalam responses indicating understanding. Jadi yang biru ini adalah checking for understanding, dan yang pink ini adalah responses indicating understanding. Okay, let's move to example 2. Dialogue for understanding. Kita masuk ke contoh yang kedua. Masih dalam bagian understanding. Contoh understanding. Ini lumayan panjang ya dialognya. Baiklah, Miss akan bacakan. Lucas, sorry to bother you. Maaf mengganggumu. Ethan, it's okay. What's up? Tidak apa-apa. Ada apa nih? Lucas, can you tell me how to answer this question? Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ethan, let me see. First, you must read the text. Then you read the question and focus on the paragraph. Are you with me? Coba saya lihat dulu. Pertama, kamu harus membaca teksnya. Kemudian, kamu membaca pertanyaan dan fokus pada paragraf. Apakah kamu mengerti maksudku? Nah, are you with me di sini diartikan, apakah kamu mengerti maksudku? Begitu ya, bukan diartikan dengan apakah kamu bersamaku, bukan ya. Tapi diartikan dengan apakah kamu mengerti maksudku? Lucas, what do you mean by focusing on the paragraph? Apa maksudmu dengan fokus pada paragraf? Ethan, well,
To find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. Nah, untuk menemukan jawaban pertanyaan nomor 3, kamu harus fokus pada paragraf 2. Lukas, I see. Ya, saya mengerti. Nah, di sini juga I see ini bukan diartikan saya melihat ya, tetapi diartikan saya mengerti. Ethan. And to find the answer question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? Dan untuk menemukan jawaban soal nomor 4, kamu harus memahami seluruh paragraf. Apakah kamu sudah mengerti sejauh ini? Lukas, I'm not sure I get your point. Saya tidak yakin saya mengerti semua maksudmu. Artinya, saya tidak yakin saya mengerti semua yang kamu katakan, atau semua yang kamu maksud tadi. Ethan, well, you must understand the story before drawing conclusion. Nah, Anda harus memahami cerita sebelum menarik kesimpulan. Lukas, oh, I know what you mean. Thanks. Lukas, oh, aku tahu maksudmu. Terima kasih. Nah, jadi percakapan di sini terdiri atas bisa kita sebut sebagai kakak beradik ya. Di sini Lukas itu adalah yang anak kecil baju hijau ini, dan Ethan adalah yang anak remaja baju orange ini ya. Nah, jadi di sini di dialog ini ada 3 warna yang berbeda dari warna-warna kebanyakan. Nah, ada warna biru muda, pink, sama hijau. Kita langsung fokus ke warna biru muda dulu ya. Di sini Anda tertulis kalimat Are you with me? Apakah kamu mengerti maksudku? Nah, di sini Are you with me ini termasuk ke dalam checking for understanding. Kenapa di situ checking for understanding? Karena sebelumnya tadi kan Ethan itu menjelaskan kepada Lukas bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah Ethan menjelaskan, dia bertanya kepada Lukas, apakah Lukas memahami maksud dari penjelasan dia? Nah, jadi itu termasuk kalimat checking for understanding. Terus di sini ada jawaban Lukas yang berwarna pink, I see. Ya, saya mengerti. Nah, di sini Lukas menunjukkan bukti bahwa dia understand dengan penjelasan yang dijelaskan Ethan. Berarti termasuk responses indicating understanding. Terus di bawahnya lagi ada lagi yang berwarna biru muda. Are you with me so far? Nah, ini sama dengan yang warna biru muda di atas tadi ya, termasuk checking for understanding, karena di sini sebelum kalimat are you with me so far, Ethan menjelaskan kepada Lukas lagi bagaimana cara menjawab soal nomor 4. Nah, jadi di sini termasuk kalimat checking for understanding. Kemudian Lukas menjawab, I'm not sure I get your point. Aku tidak yakin aku mengerti apa yang kamu maksud tadi atau apa yang kamu jelaskan tadi. Nah, di sini Lukas merespon, tetapi dengan respon yang bisa dibilang negatif karena dia tidak mengerti atau kurang yakin dengan penjelasan oleh Ethan. Nah, jadi yang warna hijau tadi termasuk dalam responses indicating misunderstanding. Nah, kemudian Ethan lanjut menjelaskan sedikit. Kemudian Lukas menjawab lagi, oh, I know what you mean. Nah, dan akhirnya Lukas mengerti apa yang dimaksud Ethan, apa yang dijelaskan oleh Ethan tadi. Nah, jadi I know what you mean itu termasuk respon yang negatif, yaitu responses indicating understanding.
Untuk lebih mudahnya, respon indicating understanding bisa juga disebut respon positif karena itu menunjukkan kalau lawan bicara kita atau kita sendiri memahami penjelasan atau pemaparan dari lawan bicara kita. Nah, tetapi kalau responses indicating misunderstanding itu bisa disebut dengan respon negatif karena kita belum memahami atau belum yakin dengan apa yang disampaikan lawan bicara kita. Okay, our lesson for today has ended. Before I close today's lesson, I will give you a little practice. Alhamdulillah telah berakhir materi kita pada hari ini. Tetapi sebelum Miss menutup pembelajaran pada hari ini, Miss akan memberikan sedikit homework, pekerjaan rumah, PR, yang akan kalian kerjakan. Exercise, please do the homework on page 3 in your textbook atau buku paket. But before you answer the homework, please listen and read the dialogues below. Nah, jadi nanti kalian akan mengerjakan PR pada halaman 3. Nah, kalian ada punya buku paket masing-masing kan? Nah, jadi nanti buka halaman 3 pada buku paket tersebut. Sebelum kalian mengerjakan itu, kalian dengarkan dulu dan baca dialog yang ada di slide selanjutnya ini, yang ada di PPT lembar selanjutnya ini. Nah, nanti sebelum kalian mengerjakan PR kalian tadi, please listen and read the 2 dialogues, Activity 1 and Activity 2. Di Google Classroom, Ibu akan mengirimkan PPT hari ini, dan di PPT tersebut, di slide Activity 1 and Activity 2, di situ akan ada suaranya. Nah, nanti suaranya itu kalian dengarkan baik-baik. Setelah itu baru jawab latihan pada slide selanjutnya, atau bisa juga ada di buku paket kalian pada halaman 3. Nah, untuk mendengarkan percakapan yang ada pada Activity 1 and Activity 2, kalian tinggal mengklik yang ada di samping tulisan Activity 1 ini, ada speaker kecil, kalian klik sampai itu play. Nah, nanti suaranya akan berbunyi dan kalian bisa dengarkan baik-baik apa percakapan dialog yang ada pada Activity 1 and Activity 2. Di Activity 2 nanti juga kalian klik yang ada gambar speakernya ini. Oke, jadi PR kalian adalah match A and B based on the Activity 1 and 2. Jadi kalian cocokkan kolom yang di A dengan kolom yang di B pada halaman 3 tadi dengan mendengarkan percakapan pada Activity 2, Activity 1, and Activity 2. Kemudian waktu pengumpulannya itu dari selesai mata pelajaran hari ini, selesai kita belajar hari ini sampai pada jam 9 malam hari ini. Dan jawaban cukup difoto saja dan dikirim via kontak person via CP
ke kontak WA Miss. Nah, di sini ada WA Miss ya. Okay, before I close the material today, I will conclusion on today's lesson. Okay, sebelum Miss tutup pembelajaran pada hari ini, Miss akan memberikan sedikit rangkuman, little conclusion tentang apa yang kita pelajari hari ini. Okay. Today we have learned about expression. Expression is the act of saying what you think or showing how you feel using word or action. Jadi hari ini tadi kita telah belajar tentang ekspresi. Ekspresi itu ada bermacam-macam bentuknya, ada bermacam-macam jenisnya. Tetapi hari ini kita cuma mempelajari 2 macam ekspresi atau 2 macam yang termasuk dalam bagian ekspresi. Yang pertama itu ada attention. Attention is the process that a person concentrates on some features of the environment to the relative exclusion of others. Attention is a general interest that leads people want to know more. While we are talking to someone, both of us and other speaker should show attention. Kemudian di sini juga ada tabel tentang asking for attention, respondingnya, dan showing attention. Alhamdulillah kita telah mempelajari apa saja sih tadi asking for attention apa, responding apa, showing attention itu juga apa. Kemudian yang kedua itu ada understanding. Understanding is the expression used to ask whether or not someone understands someone. It also can tell if someone wants to show his or her understanding or lack understanding. Yang kedua kita belajar tentang understanding atau pemahaman, dan di sini juga tadi kita telah belajar tentang checking for understanding, responses indicating understanding atau respon positif, dan ada juga responses indicating misunderstanding atau respons negatif. Okay, that's all for today. I apologize if there are mistakes in teaching you today. If you still don't understand, please ask me in WA. Nah, jadi kalau masih ada yang kalian tidak mengerti, bisa tanyakan Miss di WA ya. Okay, let's close our lesson today by saying hamdalah together. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.